Oke guys ya, kalau misalnya udah kalian simpan itu tinggal kita masuk aja kembali dulu dari proyek kita ini. Jadi kita klik kembali, dan kalau udah kita tekan di bagian proyek yang udah kita bikin tadi, kita tekan proyeknya, dan lalu kita klik aja di bagian lambang tong sampah di sebelah lambang tong sampah di kanan atas. Jadi ini fungsinya untuk kita gandain layernya. Klik lambangnya lalu kita pilih bagian gandakan ini. Kita gandain satu layer, dan kalau di sini akan jadi proyek 105 kopi. Cuma kalau misalnya kalian satu Indo jadi cuma proyek berapa kopi gitu. Lalu kita klik aja layer yang paling atas, dan kalau di sini kita klik aja di bagian sebelah lambang panah kanan ini. Tempat untuk kita gandain satu layernya. Klik dan kita pilih bagian pilih semua layer. Dan kalau di sini kita pilih semuanya kecuali lagunya ini. Lagunya ini kita klik aja di lambang kiri bawah ini. Kita klik. Nah, kalau udah kita hapus aja di lambang kanan atas itu, lambang tong sampah di kanan atas. Tong sampah lambang kanan atas. Kalau udah kita tambahin lagi di detik 00.00 proyek yang udah kita ekspor tadi. Nah, kayak gini namanya. Yang ini kalau dari sini kita ke detik 08.09, klik aja proyeknya ini dan potong, klik aja di bagian sini. Kalau udah di sini kita potong lagi sampai detik 11.20, klik aja di bagian lambang bagi sini. Bukan kita potong tapi kita bagi. Kita bagi dan kita potong lagi proyeknya sampai detik 14.29. Klik proyeknya lalu kita potong di bagian sini. Nah, jadi kayak gini ya. Yang kita masukin layer ini yang masuk 3D-nya aja. Kalau yang gak ada 3D nggak usah dimasukin ya. Kita potong aja. Kalau di sini, nah ini 3D juga, kita potong sampai detik 18.09. Kita klik videonya, langsung potong aja, klik aja bagian sini. Nah, kalau dari sini dia akan masuk 3D-nya aja ya. Kalau udah di sini kita klik aja di bagian tambahin dulu foto di detik 11.20. Tambahin foto apa aja yang isinya tuh anime yang pertama ini. Contohnya seperti ini namanya, kita masukin lalu kita klik fotonya dan perpanjang sampai detik 14.29. Klik aja di bagian sini. Nah, kalau udah di sini kita ke di bagian move and transform di kiri bawah sini, dan ke detik 11.20 dulu tambahin kunci 1. Klik lompatan di kanan, tambahin kunci. Jadi kita tambahin kunci di setiap bit ya. Jadi kita klik lompatan di kanan, tambahin kunci lagi di kiri bawah sini. Jadi kita tambahin kunci di setiap bit. Kalau udah kita ke tengah-tengah antara kunci yang mana aja, tapi bukan kita kasih kurva, melainkan kita atur ke atas seperti ini. Nanti dia otomatis tambah kurva sendiri ya. Dan di tengah ya, bukan di kanan atau kiri. Di tengah-tengahnya ini kita atur ke atas, tapi jangan terlalu atas banget, pokoknya segini aja. Lalu kita ke tengah-tengah kunci yang lain, atur lagi ke tengah, ke atas. Jadi usahain juga di atasnya ini sama seperti yang tadi ya. Ingat kalau misalnya udah pas ini berarti ada garis lurus seperti ini. Kita atur tambahin kunci di setiap bit ya. Setiap bit kayak gini, di tengah-tengah bit antara bit yang mana aja atau kunci ya, itu kita tambahin kuncinya. Tuh tengah-tengah tambahin seperti ini dan tambahin di setiap tengah-tengah bit ini. Seperti ini ke atas. Dan kalau udah di sini kita atur kurvanya ya. Sebentar. Nah, kita atur kurvanya di ke awal dulu ya. Ke awal di bagian kurva yang di kuncian di kiri sama kuncian tengah yang di awal ini. Kita atur kurvanya itu di bawah kunci, itu kita atur seperti ini ya. Lalu kita geser ke kiri, atur seperti ini. Jadi aturnya nih awalnya kayak gini, yang kedua kayak gini. Jadi kalau kita geser seperti ini, geser lagi kayak gini. Jadi gitu ya, yang pertama kayak gini, yang kedua kayak gini. Kalau kita cek di tengah-tengah antara kurva kunci yang kiri sama kunci yang tengah, itu atur seperti ini. Kalau yang di kanan sama kunci tengah itu seperti ini. Gitu ya, pokoknya kalian atur seperti ini sampai semuanya fotonya ini udah dikasih. Gini. Kalau udah kita kasih kurvanya, tinggal kita kembali aja dan pilih di bagian zoom di kiri bawah sini. Lalu kalau dari sini kita ke detik 11.20, tambahin dulu kunci 1. Klik lompatan di kanan untuk ke detik selanjutnya 12.10, tambahin lagi kunci 1. Klik lompatan di kanan sampai detik 11.12, tambahin lagi kunci 1. Dan kita perbesar seperti ini ya. Perbesar terserah kalian mau besarin seperti apa. Lalu untuk ke detik selanjutnya lagi perbesar lagi seperti ini. Dan klik lompatan lagi, atur mulai perkecil. Lompatan lagi, atur mulai perkecil lagi. Sebentar, kita lompatan lagi, mulai perkecil lagi. Dan lompatan lagi,
kecil lagi, dan di akhir kita atur menjadi semula gitu ya. Atur seperti ini, dan ya udah kita atur aja kurvanya tuh semuanya seperti ini. Jadi kayak gini ya kurvanya semuanya. Dan kalau kita kembali pilih di bagian efek, tambahkan efek. Pilih di bagian Illustrator Warp, pilih aja efek ubin. Lalu ubin ini mirrornya kita on aja di kiri kanan bawah sini. Kalau udah kita kembali dan pilih bagian tambahkan efek, pilih efek blur, pilih efek linear streak yang ini. Lalu kita pilih pengaturan standar aja. Udah linear streaknya kita klik. Di sini kekuatannya atur aja menjadi 0,5, 0,2 maksudnya, 0,2 seperti ini. Lalu di sini kita lakuin cara yang sama seperti tadi kita nambahin move and transform. Tapi di sini yang 0,02-nya ini di setiap bit tambahin dulu kunci 1. Jadi tambahin kunci di setiap bit ya. Tambahin kunci seperti ini. Kita tambahin kunci di setiap bit ya. Dan kita ke tengah-tengah kuncinya untuk biar cepat ke lampan aja, ke lampan yang di kanan atau kiri untuk ke tengah-tengah kuncinya. Lalu atur ke 0. Jadi di tengah-tengah kuncinya atur ke 0. Sedangkan yang di kiri sama kanan itu atur menjadi 0,02 gitu ya. Atur seperti ini. Nah, kalau udah kita atur ke tengah-tengah antara kurva yang kiri sama kunci yang kanan, itu yang pertama kita atur seperti ini. Jadi bukan kayak gini, tapi kayak gini. Kalau kita geser lagi, atur seperti ini. Jadi yang pertama kayak gini, yang kedua kayak gini ya. Atur seperti ini dan kayak gini. Kayak gini sebenarnya. Nah, kita atur semuanya seperti ini. Kita atur pokoknya sampai semua fotonya ini udah dikasih ya. Kita atur sampai udah dikasih. Dan kasihnya ini harus dikasih kurvanya ya. Kalau misalnya habis ngasih kurvanya dicek. Nah, kalau di sini tinggal kita kembali aja dan kembali. Ini udah diamnya, tinggal kita kembali dulu. Kalau udah kita ke detik awal dulu yaitu detik 00.00. Di sini kita tambahin mentahan pin yang mana aja. Icon aja yang mana aja. Kalian tambahin pokoknya ya icon ini. Contohnya seperti ini, aku nambahin seperti ini ya. Lalu kalau udah di sini kita klik mampus di kanan bawah sini. Dan pilih yang lingkaran ini karena kita mau bikin animenya ini jadi kayak melingkar ya. Dan di sini kita perbesar aja secara ini ya. Pokoknya kita perbesar atau enggak bisa di ini ya. Move and transform di kiri bawah sini. Zoom bisa kita perbesar aja langsung biar lebih cepat. Atau seperti ini. Dan kalau udah kita kembali dan usahain ini nutupin kayak gini ya. Yang penting nutupin ikonnya aja, nggak perlu sampai lebar-lebar banget. Jadi pokoknya segini aja. Kalau udah kita tekan bagian ini sampai ada warna hijau, lalu kita pilih lingkaran satu sama ikonnya. Dan kalau di sini kita pilih aja yang di sini ya. Kita klik. Kalau udah di seperti ini. Kalau di sini kita klik kelompok buat base-nya dan kita perpanjang sampai detik 0428. Klik aja di bagian sini ya. Kalau di sini kita ke detik sebelum berakhir ini. Pokoknya detik berapa aja terserah. Kita ke sebelum fotonya ini berakhir. Kalau udah ke tengah-tengah sebelum berakhir ini tinggal kita ke bagian main opacity. Tambahin dulu kunci 1. Tahan kuncinya geser ke kiri pokoknya kemana aja, yang penting ke kiri aja seperti ini. Lalu tambahin kunci lagi. Lalu kita klik lampu panah di kanan, tambahin kunci atur menjadi 0. Gitu ya. Jadi yang di kunci yang di kiri ini atur menjadi 100%. Dan yang di kanan ini ada 0 gitu. Kalau udah dia hilang seperti ini ya. Lalu kita tuh kurvanya itu seperti ini. Kayak gini. Kalau udah kita kembali, tinggal kita ke bagian detik awal lagi, move and transform di kiri, zoom di bawah sini. Tambahin kunci 1. Klik mana di kanan, tambahin kunci. Kita atur dulu contohnya di sini besarnya kalian mau semana. Contohnya besarnya mau segini aja. Lalu kita klik lampu panah kiri, atur menjadi jangan sampai 00 banget. Kayak gini aja contohnya. Kecil aja tapi jangan sampai 0. Kalau udah kita atur kurvanya pun seperti ini. Kalau udah kita kembali dan ke bagian rotasi di atas ini. Lalu ke detik awal, tambahin kunci. Klik lampu panah di kanan, tambahin kunci. Klik lampu panah kiri, atur menjadi 1,0 ya. Minus jadi 1 kali 0 gitu. Jadi kalau kita geser ke kiri seperti ini, nah dia menjadi 0 kayak gini.
Gitu ya, Nya. Kalau dari sini kita atur kurvanya pun sama seperti ini. Dan kalau dia seperti ini, tinggal kita kembali dan di sini kita masukin di detik 0,18. Mau masukin logo kalian atau mau apa, tinggal kalian masukin aja, Nya. Contohnya seperti ini. Lalu kita klik aja foto logo kita, lalu kita perpanjang sampai detik 04.28. Klik aja di bagian sini. Kalau udah kita kembali dan klik kelompok buat max ini, lalu pilih di bagian blend and opacity. Kita ke kuncian di kiri, lalu kita kembali dan klik logo kita lagi, blend and opacity, tambahin dulu kunci 1, atur menjadi 0 di bagian sini atau menjadi 0, tekan kuncinya, geser ke kanan, tambahin kunci lagi, atur menjadi 100%. Kalau udah kita atur kurvanya pun seperti ini, gitu ya. Kalau udah kita kembali, jadi fungsi tadi kita klik kelompok buat ini untuk sesuaiin ininya ya, kuncinya ini. Kalau dari sini kita klik logo kita lagi dan kita ke detik 0,18, kembali klik lama plus di kiri bawah sini, lalu pilih yang lingkaran ini dan lingkaran kita ke move and transform, zoom, kita perbesar lagi ya, sama seperti cara kita tadi pakai segini contohnya. Lalu kita kembali dan klik lingkaran satunya, perpanjang sampai detik 04.28. Klik aja di bagian sini. Kalau udah, kita nggak usah kasih blend opacity ya, kita biar aja seperti ini lingkaran satunya. Lalu kita kembali, tekan di bagian sini sampai ada warna hijau dan pilih lingkaran satu dan logo kitanya. Atau foto apa aja bebas ya. Lalu kita klik aja di bagian yang sini, yang udah aku tandain itu di kanan atas. Nah, kalau udah seperti ini, kalau udah di sini tinggal kita ke detik 0,218. Klik lama pas di kanan bawah, pilih yang ini, garis ini. Kita klik dan pilih di bagian move and transform. Kita atur dulu contohnya mau segini. Lalu kita kembali dulu dan pilih bagian edit bentuk. Lalu di sini lebarnya bisa kita ubah ya, mau semana. Contohnya di sini mau atur 20 ya. Contoh aja di sini 20, atau misalnya biar pas kalian kembali dulu, move and transform, zoom, perbesar dulu sesuai dengan kemauan kita. Nah, contohnya segini. Nah, ini udah pas ya, atau enggak kalau mau kalian perkecil lagi bisa diubah. Gini contohnya. Ya pokoknya kalau mau kalian ubah bebas ya. Lalu kita perpanjang dulu garis lebarnya sampai 0,428. Klik aja di bagian sini. Kalau udah kita ke detik 0,218, move and transform di kiri bawah sini, tambah kunci 1. Nah, di sini kita pasin dulu ke tengah seperti ini contohnya. Mau kemana? Contohnya kayak gini. Lalu tekan kuncinya ini, geser ke tengah-tengah garis lebarnya. Nah, jadi kayak gini ya. Kita di tengah-tengah antara garis lebarnya nih. Antara yang ini sama sini kita atur di tengah-tengahnya. Gitu ya, Lalu kita klik lampu panel di kiri untuk detik 0,218. Tambah kunci 1. Atur di sini garisnya nih ke atas seperti ini. Nah, sampai nutupin aja nggak apa. Kalau udah di sini kita atur kurvanya pun seperti ini. Kalau udah kita kembali ke detik 04.28, detik akhir, tambahin kunci, atur di sini lurus lagi sampai menghilang garis seperti ini. Kalau udah kita atur kurvanya seperti ini. Dan kalau udah kita kembali dan tekan garis lebarnya, tekan sampai warna hijau, pilih garis satu lebar 1 dan kelompok buat max 2. Lalu kita pilih lagi yang di bagian sini yang udah aku tandain itu. Kita klik sampai dia jadi kelompok buat max 3 seperti ini. Kalau udah ini udah jadi dia menjadi seperti ini. Ya, kalau udah di sini tinggal kita ke detik 04.28, tambahin, klik aja lama pas di kanan bawah, pilih teks ini. Jadi tambahin teks di sini, contohnya kita mau ini contohnya gini ya. Lalu kita klik klik aja di bagian lambang di kiri atas itu. Nah, sampai dia jadi ke tengah seperti ini teksnya. Kalau udah kita klik aja fontnya dan pilih di bagian lihat semua font. Lalu klik lambang pencarian di kanan atas. Lalu kita cari aja di sini font Caveat Brush regular yang ini. Yang ini namanya. Kita klik dan sampai fontnya tuh jadi seperti ini sebenarnya. Nah, sampai jadi seperti ini. Kalau udah kita checklist saja dan potong sampai detik 05.11. Klik aja di bagian sini. Kalau udah, klik di bagian color dan fill, pilih aja warna putih yang ini. Kita klik. Lalu kembali, pilih di bagian move and transform, pilih bagian zoom ini. Lalu perbesar aja seperti ini.
Kalau udah, kita klik aja yang paling atas ini, tambahin dulu kunci 1. Lalu kita atur di sini, contohnya kita mau ke kiri bawah seperti ini, dan usahain lurus ya, jangan belok-belok kemana-mana. Lalu tekan kuncinya, geser ke kanan, karena aku mau atur transisi keluarnya tuh lewat kiri bawah ya. Lalu tambahin kunci lagi 1, atur di sini, kita atur contohnya naikin dulu ke atas, atur ke bawah kayak gini. Kalau kita tekan kuncinya geser ke kiri, tambahin kunci lagi di kunci yang tengah, atur ke atas seperti ini. Nah, kalau kalian lihat ada garis-garis warna abu-abu seperti ini berarti letak di mana kita naruhnya. Kalau udah lurus seperti ini berarti udah benar, udah bagus ya. Kalau udah kita atur di sini ke tengah-tengah seperti ini, pokoknya ke tengah-tengah aja. Lalu kita kembali dan ke move and transform lagi, atur, jangan lupa kita atur kurvanya juga ya. Klik aja di bagian antara kurva kanan sama kunci tengah, itu atur kurvanya itu seperti ini. Dan kita geser ke kiri, atur seperti ini. Jadi gini ya. Kalau kita kembali, klik di bagian sebelah lampu kanan ini, lalu pilih di bagian salin satu layer termasuk gaya. Kalau udah kita ke bit selanjutnya 0511, tempel layernya sama seperti cara kita salin efek. Tempel seperti ini, dan kita edit teksnya. Klik aja teksnya, pilih edit teks, dan kita atur lagi seperti yang kita mau ya. Contohnya seperti ini. Nah gitu. Lalu kita tempel lagi di bit selanjutnya, tempel, dan kita kalau layernya nih teksnya nih kepanjangan seperti ini, caranya gimana? Ke move and transform, dan tekan kunci di kanan ini, geser ke pasin aja ke bitnya. Kau udah kembali dan potong gitu ya. Dan kita atur aja di sini edit text dan hapus aja ya. Dan kita ubah lagi seperti ini. Kau udah tempel lagi di bit selanjutnya, dan kalau kurang panjang juga kita perpanjangan aja di bagian sini. Move and transform, tekan kuncinya, geser kanan. Jadi yang diatur tuh cuma kunci yang kanan aja. Lo kembali, edit text, dan ya udah. Tinggal diam seperti namanya. Nah gitu. Kalau udah kita ke detik 0620, klik lama pasti kanan bawah, tambahin foto apa aja sebenarnya. Contohnya aku mau masukin foto yang ini. Lalu kita kembali kanan untuk ke detik 0809, klik aja di bagian sini. Kalau udah kita kembali, maksudnya geser kiramnya, lalu ke bagian move and transform di kiri bawah sini, lalu ke bagian zoom yang di sebelah bawah rotasi. Tambahin dulu kunci 1, dan kita tekan kuncinya, geser ke tengah-tengah fotonya, geser ke tengah-tengah foto. Tengah-tengah foto ini kayak gini contohnya ya. Lalu kita atur di sini perbesarnya, contohnya mau segini aja. Kalau udah kita klik lomparan di kiri untuk ke detik 0620, tambahin kunci. Atur aja di sini, kita mulai perkecil seperti ini ya. Jangan terlalu 00 banget, kayak gini aja contohnya. Yang penting 10 aja ya lebarnya gitu contohnya. Lalu kita klik lomparan di kanan untuk ke detik 0809, tambahin lagi kunci 1. Kita perkecil lagi maksudnya, perkecil seperti ini lagi. Dan ingat jangan sampai 00 banget. Lalu kita geser ke tengah-tengah antara kunci yang tengah sama kunci yang di kiri, ke tengah-tengah. Dan bukan kita kasih kurva, tapi tambahin kunci lagi. Dan di kunci yang tengah ini atur perbesar. Mau langsung perbesar banget nggak apa. Nah pokoknya kayak gini aja contohnya. Kalau udah kita atur kurvanya itu yang di kunci akhir sama kunci yang tengah ini, atur kurvanya di akhir itu seperti ini. Dan kalau geser lagi ke kiri, atur seperti ini. Geser lagi ke kiri, atur seperti ini. Kalau udah dia sebenarnya. Nah gitu ya. Kalau udah kita kembali pilih efek, dan sebelum kita tambahkan efek, ke tengah-tengah kuncinya lagi 0717, tambahkan efek, pilih di bagian move and transform, pilih aja efek guncang otomatis, dan pilih aja yang transisi keluar cepat. Kalau udah magnitude nanti kalau kita lihat di sini magnitude yang di sini nih ada kuncinya. Kunci ini kita geser ke tengah-tengah fotonya. Tengah-tengah ya ini, detik 0717. Tekan kuncinya ini, geser ke tengah-tengahnya. Nah, kalau udah sini kita klik frekuensi dan atur aja menjadi full. Kayak gini. 16,0. Lalu ke bagian magnitude, kita atur kurvanya pun seperti ini. Nah, karena tadi dia tuh kurvanya seperti ini namanya. Atur kurvanya ini seperti ini. Kalau udah, tinggal kita kembali, tambahkan efek,
pilih di bagian blur, pilih efek buram gerak. Kalau udah ke detik 0717 lagi, tengah-tengah kunci, maksudnya foto M-nya, lalu ke buram gerak, tambahin dulu kunci 1, tekan kuncinya geser ke kanan, tambahin kunci lagi, atur menjadi 0. Jadi gitu. Kalau udah kita geser ke kiri, atur aja tuh kurvanya seperti ini. Langsung ke gini aja M-nya. Nah, biar ada efek blurnya langsung. Kalau udah kembali klik titik 3 di kiri bawah sini. Pilih aja yang salin efek. Kalau dari sini tinggal kita kembali dan tempel di video yang kita buat 3D-nya nih. Klik videonya, klik efek, ketiga tempel efek. Kalau udah kita tambahkan efek lagi, pilih move and transform, pilih efek guncang otomatis dan transisi masuk cepat. Kalau udah transisi masuk cepat, nanti kita klik guncang otomatis yang paling bawah. Lalu magnitude-nya nih kita tekan yang magnitude yang di bagian sini, tekan ke sini M-nya. Kita tekan lalu geser ke tengah-tengah antara bit 2 nya. Nah, kalau udah kita klik aja kurva di bawah kuncinya, itu seperti ini. Kita ubah M-nya, ubah jadi seperti ini. Kalau udah kita kembali, pilih bagian frekuensi, atur aja menjadi 16,0. Menjadi full M-nya, menjadi full seperti ini. Kalau udah dia menjadi seperti ini. Tinggal kita kembali dan tambahkan efek, pilih di bagian Distort Warp, pilih aja efek ubin. Ubin ini mirrornya kita klik, lalu mirrornya kita on. Kembali dan klik efek titik 3 salin efek, kembali dan tekan videonya ini sampai ada warna putih, atur ke paling atas kayak gini. Jadi supaya lebih enak aja ya ngeliatnya kayak gini. Dan juga kalau mau kita tekan tekan sini juga fotonya, kalau mau kita naikin ke atas ya supaya lebih enak aja ngeliatnya kayak gini. Nah kayak gini gitu ya. Kalau dari sini kita klik videonya ini, dan ini saatnya kita bikin 3D reviewnya. Ke detik awal move and transform, tambahin dulu kunci 1. Klik yang mana di kanan, tambahin kunci. Di setiap bit kita tambahin kunci. Nggak usah kita langkain ya, langsung tambahin bit aja di setiap kunci. Di setiap bit maksudnya, tambahin kunci di setiap bit maksudnya gitu. Kalau udah kita ke tengah-tengah tengah-tengah kunci yang mana aja, atur ke atas. Sama seperti kita tadi cara di foto yang selanjutnya itu kita atur seperti ini. Di tengah-tengah kunci atur ke atas. Tengah-tengah kunci yang mana aja pokoknya kita atur ke atas. Kayak gini. Nah, kalau misalnya kalian mau tahu tengah-tengahnya itu di mana, supaya lebih gampang ada triknya ya. Kita ke tengah-tengah kunci yang mana aja, lalu atur kurvanya. Tapi kurvanya ini jangan kita atur dulu. Klik, kalau kita lihat di sini ada di bawahnya ini ada kayak gini ya. Itu kalau kita klik. Nah, ini bisa otomatis ke tengah-tengah kuncinya ya. Kita tambahin lagi kunci 1 baru atur ke atas. Gitu ya. Nah, kalau dari sini kita ke tengah-tengah antara yang kunci awal dulu ya, yang kunci awal dulu. Atur tuh kurvanya awal seperti ini dan akhir seperti ini. Gitu ya. Kalian bisa kan ya kurvanya kayak gini atau seperti ini dan seperti ini. Gitu ya. Dan ingat juga biar lebih cepat klik aja di bagian sini. Gitu ya. Pokoknya kita klik aja di bagian sini untuk biar nambahin kurvanya tuh lebih enak. Jadi lebih cepat, nggak usah kita geser-geser lagi. Gitu. Nah, kalau udah jadi ini tinggal kita kembali dulu aja dan pilih di bagian zoom di kiri di bawah sini. Dan kalau dari sini kita ke detik 0829, tambahin kunci. Ke bit selanjutnya tambahin kunci, perbesar. Dan klik komponen, tambahin kunci lagi, perbesar lagi. Klik komponen, tambahin kunci, atur menjadi semula. Dan atur ini kurvanya semuanya seperti ini. Atur seperti ini. Lalu klik komponen, tambahin kunci lagi, perbesar. Jadi perbesar, perkecil gitu ya. Perbesar lagi di bit selanjutnya, mulai perkecil, dan di bit akhir atur jadi semula. Gitu ya. Kalau dari sini tinggal kita atur kurvanya seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Atur semuanya itu kuncinya seperti ini ya. Lalu kembali, lalu di sini kan efek guncang otomatis ini terlalu cepat ya. Kita klik efeknya, klik guncang otomatis yang paling awal, yang paling atas maksudnya. Lalu tekan kunci yang di sini, geser ke tengah-tengah antara sini. Tekan lalu geser ke tengah-tengah antara kunci bitnya itu.
Nah gitu ya. Baru kita kembali klik titik jari kiri bawah salin efek. Dan ya kalau udah ini 3D pertama udah jadi, tinggal kita kembali klik fotonya yang ini, foto mikunya ini, klik efek, klik 3 tempel efek. Dan kalau udah di sini ya menjadi seperti ini. Nah di sini kan ubinnya ada 2 ya. Ubin yang paling bawah ini kita geser aja ke kiri, hapus. Dan kita kembali sini, kita tekan sampai atur ke atas saja videonya lo supaya lebih enak ngeditnya. Dan klik videonya ini, klik efek titik 3 tempel efek. Dan kita lakuin cara yang sama seperti cara kita tadi ngedit ya. Kembali move and transform ke detik 14.29, tambahin kunci, lemparan di kanan, tambahin kunci. Di setiap bit kita tambahin kunci ya. Tambahin kunci seperti ini, dan ini udah mau jadi ya. Udah selesai, ini tinggal ke foto yang akhir aja, lalu kita kasih coloringnya. Dan di setiap tengah-tengah kunci ini atur ke atas. Nah kayak gini, dan udah aku kasih tahu juga tadi triknya. Ke kurva ini klik di sini dan kembali tambahin kunci, atur ke atas. Pak, klik mana? Kembali tambahin kunci, atur ke atas. Gitu ya. Nah kalau dari sini kita atur ke tengah-tengah kurva kuncinya ini, atur kurvanya seperti ini. Ingat ya, kayak gini semuanya kurvanya, dan kayak gini dan kayak gini. Sebentar, gini. Dan yang kita atur kurvanya seperti ini ya. Atur seperti ini semuanya. Dan ingat ya, harus dikasih kurvanya ya. Ya pokoknya gitu. Kalau udah dikasih kurvanya, tinggal kita kembali ke bagian zoom ke detik 15.19, tambahin kunci. Ke detik selanjutnya tambahin kunci, perbesar. Klik lompana, tambahin kunci, perbesar. Lalu klik lompana, tambahin kunci, mulai atur menjadi semula. Jadi pokoknya di zoom ini kita bisa kreasi sesuai masing-masing ya. Mau kayak gimana nggak perlu ngikutin juga. Tapi kalau mau ngikutin ya nggak apa. Perbesar, dan di akhir perkecil. Gitu ya. Kita atur kecil seperti ini, dan ya tinggal kita atur kurvanya pun semuanya seperti ini, atau seperti ini. Jangan lupa ya, kurvanya semuanya seperti ini. Nah kalau dari sini ini udah jadi ya, tinggal kita kembali, dan ya tinggal kita tambahin di detik 18.09, tambahin foto lagi. Contohnya seperti ini. Lalu kita ke detik 20.12, klik aja di bagian sini. Dan ini remnya di sini, fotonya ini aku cari di foto Pinterest. Jadi kalau dari sini kita klik di bagian move and transform ke detik 18.26, zoom, tambahin kunci, klik kanan, tambahin kunci, perbesar. Dan kalau mau langsung perbesar aja nggak usah, langsung perbesar aja nggak apa. Lalu kita atur kurvanya pun seperti ini. Dan kalau udah, tinggal kita ke detik 19.09 ke yang paling atas ini, tambahin kunci, klik kanan di kanan, tambahin kunci, atur ke geser terserah, contohnya ke kiri atas. Klik kanan, tambahin kunci lagi, atur contohnya ke bawah seperti ini. Lalu di akhir tambahin kunci seperti biasa di akhir semula. Kalau udah atur kurvanya semuanya seperti ini. Nah ini. Jadi bukan seperti ini tapi kayak gini. Gitu ya, kalau dia seperti ini. Tinggal kita kembali ke detik akhir, ke detik 19.12. 9. Lalu ke bagian zoom, tambahin kunci, kemudian tambahin kunci, atur perkecil seperti ini sampai jadi semula. Kayak gini contohnya. Lalu kita atur kurvanya semuanya seperti ini. Tinggal kita kembali klik efek 3 tempel efek. Dan ya tinggal kita kembali ke detik 20.12, klik yang sebelah memainkan ini, tempel satu layer. Dan karena teksnya ini masih ada, kita klik teksnya dan perpanjang sampai akhir, klik di bagian sini, move and transform. Dan ini kita edit, kunci yang di kanan atur ke ujung kanan, kunci yang tengah atur ke tengah. Lalu kita kembali edit teks, dan teksnya ini kita atur contohnya jadi selesai. Dan ya kita checklist saja kembali, dan ini udah jadi ya. Tinggal kita klik lambang plus di kanan bawah di detik awal untuk kita kasih coloringnya. Oh ya, di sini kalau misalnya sebelum kita nambahin colornya, kembali dulu. Di sini di bagian video yang 3D ini kita klik dulu ke bagian suara ini. Jadi suaranya ini kita atur menjadi 0. Gitu. Dan di video 3D yang
Yang tadi kita bikin si kanal ini juga jangan lupa kita kecilin juga ya, karena nanti suaranya ini bakal kayak double gitu. Dan ini udah agak ngelag ya. Nah, di sini kita perkecil juga. Ingat ya, klik lambang suara di bagian sini. Jadi supaya suaranya nggak double gitu. Kalau udah, baru kita ke awal. Klik lambang plus, pilih persegi yang ini. Kalau udah, kita klik titik-tiga di kanan atas. Isi area komposisi. Klik efek, tambahkan efek. Pilih di bagian lainnya, pilih efek salin latar belakang. Yang ini. Kalau udah, kita kembali, tambahkan efek. Pilih di bagian warna dan cahaya. Pilih efek paparan atau gamma. Aduh, sebentar ya. Nah, di paparan atau gamma ini, exposure-nya atur aja menjadi 0,45. 0,45. Dan di bagian gamma, atur aja menjadi 0,350. 0,350 seperti ini. Dan kalau udah di sini, kita ke bagian kembali, tambahkan efek. Pilih bagian matte, max, atau kini. Lalu kita klik aja efek skema. Lalu skemanya kita klik. Ukurannya atur aja menjadi 73,4. 73,4 ya. Kayak gini. Lalu klik aja roughness-nya, atur aja menjadi 81%. Dan kalau udah kita klik aja fiturnya ini atur aja menjadi 0,724. 724. Ya, kalau misalnya kecepatan, nih, ukurannya 73,4, roughness-nya 81%. Fiturnya ini 07,24. Kalau udah, lanjut ke kekuatannya ini kita fullin aja 100.000%. Dan kalau udah, kita kembali aja dan kembali pilih di bagian blending dan opacity ini. Kalau udah, kita pilih aja yang gelapkan dan pilih aja yang multiple ini. Lalu di sini kita opacity-nya ini atur aja menjadi 65%. 65% seperti ini. Lalu kalau udah, kita kembali dan klik di bagian sebelah lambang panah kanan ini. Lalu kita pilih aja di bagian gandakan satu layer. Kalau udah, persegi panjang satu kopinya kita klik. Klik di bagian efek dan di sini skemanya kita geser aja ke kiri. Paparan atau gammanya kita klik. Dan di sini exposure-nya atur aja menjadi 2,00. Gammanya ini kita klik, atur menjadi 300. 0,300. Jadi yang dihapus tadi cuma skemanya aja ya. Exposure-nya kita edit jadi exposure-nya 2,0. Gammanya ini atur menjadi 0,300. Kalau udah, kita klik offset, atur aja menjadi minus 0,10. Kalau udah, kita kembali dan kita klik lagi di bagian papan atau gammanya. Offset ini atur menjadi 10 maksudnya 10 kayak gini. Nah, kayak gini. Lalu kita kembali dan tambahkan efek. Pilih di bagian blur, pilih efek Gaussian blur. Lalu Gaussian blur kita klik. Di sini atur aja menjadi 0,1930. 0,1930. Contohnya seperti ini. Lalu kita kembali, tambahkan efek, pilih bagian blur, pilih efek pertajam. Pertajam yang ini. Lalu pertajam yang kita klik. Di sini radiusnya atur aja menjadi 3,4. 3,4 seperti ini. Lalu kekuatannya ini atur aja menjadi 0,35. 0,35 kayak gini. Kalau udah, kita kembali dan kita kembali, pilih aja di bagian blend dan opacity. Pilih di bagian cerahkan. Lalu kita pilih aja di bagian linear.g ini. Kalau udah di sini, kita atur aja di sini menjadi 100% lagi. Kalau udah, kita kembali dan ya. Kalau udah, kita klik lambang plus di kanan bawah, kembali dan klik persegi panjang satu kopinya. Lalu kita klik aja di bagian sebelah kanan ini, gandakan satu layer. Kalau udah, kita klik aja persegi panjang satu kopi 2. Lalu klik efek di sini pertajamnya ini kita geser ke kiri. Dan papan atau gammanya kita geser ke kiri. Jadi Gaussian blur ini tetap. Lalu Gaussian blur ini kita klik. Kekuatannya kita fullin aja dan kembali, tambahkan efek, pilih di bagian warna dan cahaya, pilih efek pergeseran hue ini. Lalu pergeseran hue-nya kita klik. Di sini atur menjadi 1 kali 317 ya, 1 kali 317.
Nah, sampai jadi seperti ini. Kalau ada 1 kali begini, ini berarti udah benarnya 1 kali 317. 1 kali 317. Nah, seperti ini, 1 kali 117,5. Nah, kayak gini. Kalau udah, tinggal kita kembali dan klik kembali, pilih di bagian blurring dan opacity. Di sini kita atur aja cerah kanan menjadi lighter color ini. Kalau udah, tinggal kita atur menjadi 46%. 46%. Udah. Kalau udah ini udah DM-nya, tinggal kita kembali dan gak usah kita urutin kayak gini. Gak usah kita urutin karena biasanya kalau kalian tuh gituin. Tapi kita biarin aja. Dan kita tekan di bagian sampai ada warna hijau, pilih persegi 1 kopi, persegi 1 kopi 2, persegi 1 kopi biasa, persegi 1 biasa. Lalu kita perpanjang sampai akhir, klik aja di bagian sini. Kita klik dan kalau udah tinggal kita kembali. Ini udah jadi jamnya, tinggal ya kembali. Tinggal kita ekspor, klik aja di kanan atas. Lalu kita ekspor.